Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah afdhalal lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatu ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keislaman dan keimanan sehingga kami bisa melanjutkan video pembelajaran ini. Namun sebelum kami melanjutkan materinya, kami terlebih dahulu akan mereview materi sebelumnya. Yaitu kami telah membahas pada pertemuan sebelumnya mengenai kalam, isim, contoh-contoh isim, dan ciri khas isim. Dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalam ialah kalimat, di mana kalam ini atau kalimat ini tersusun dari al-kalimatu, yaitu kata. Dan kata dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf jar. Kemudian isim itu adalah kata benda, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, sifat, waktu, dan tempat. Contohnya seperti rojulun, asadun, rojulun laki-laki, asadun singa, zahrotun bunga, qahiratun kairo, syahrun bulan, dan jamilun cantik atau ganteng. Untuk ciri khas isim disebutkan pada pertemuan sebelumnya itu ada 3. Pertama, dibaca kasroh atau dibaca i. Kedua, ditanwin, dan ketiga beralif lam. Kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu ciri isim yang keempat ialah dimasuki huruf jar. Pada pertemuan sebelumnya itu kami sudah menyebutkan huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, bikali. Yang pertama ialah min. Arti min adalah dari. Jadi setiap kata yang dimasuki oleh huruf min atau huruf jar pasti dia adalah isim. Kita langsung contohnya. Kharajatu minal manzili. Kata al-manzili di sini karena dia dimasuki oleh huruf min, maka al-manzili adalah isim. Arti dari kalimat ini ialah saya keluar dari rumah. Huruf jar yang kedua ialah ilah. Artinya adalah sampai atau ke. Contohnya, sirtul barihata ila akhiril laili. Kata akhiri di sini dia juga dimasuki oleh huruf ilah, yang dimana ilah ini adalah huruf jar, maka akhiri adalah isim. Arti dari kalimat ini ialah saya berjalan malam hari sampai akhir malam. Kemudian yang ketiga, huruf jar adalah an. Artinya ialah dari. Contohnya, abta'idu an syarri, an asyarri. Saya, sebentar, asyarri ini karena dimasuki oleh huruf an, maka dia adalah isim. Arti dari kalimat ini ialah saya menjauh dari keburukan. Kemudian yang keempat, huruf jar adalah ala. Artinya ialah atas atau di atas. Contohnya, al-kitabu 'alal maktabi. Al-maktabi karena dia dimasuki oleh huruf ala, maka al-maktabi adalah isim. Arti kalimat ini ialah buku itu di atas meja. Lanjut, huruf fi artinya adalah di. Contohnya ar-rajulu fil masjidi, seorang lelaki di masjid. Nah, karena al-masjidi di sini sebentar.
Karena al-masjid di sini dimasuki oleh huruf fi, yang dimana huruf fi ini adalah huruf jar, maka al-masjidi adalah isim. Nah, teman-teman bisa lihat artinya di slide. Kita langsung lanjut saja. Jadi kita percepat ya. Yang keempat, huruf jar yang keempat, sorry. Huruf jar berikutnya adalah rubah, artinya ialah terkadang. Jadi artinya adalah terkadang atau kadang-kadang bisa juga. Contohnya rubba rojulin alimin tuhu. Terkadang atau kadang-kadang seorang lelaki yang pintar aku jumpai. Nah, di sini kata rojulun karena dia dimasuki oleh huruf rubah, maka ar-rojulin ini adalah isim. Saya rasa ini sangat simpel untuk dipahami. Kalau teman-teman belum paham ya ulang-ulang terus videonya. Lanjut, kerja berikutnya ialah bi. Arti dari kata bi ialah dengan. Dengan. Contohnya marartu bi Muhammad. Karena Muhammad di sini kata Muhammad di sini dimasuki oleh huruf bi, maka Muhammad adalah isim. Arti kalimatnya aku berjalan dengan Muhammad. Bisa juga diartikan aku berbarengan atau berpas-pasan dengan Muhammad. Kita lanjut huruf jar berikutnya yaitu kaf. Artinya ialah seperti atau bagaikan. Contohnya Muhammadun kal qamari. Muhammad itu bagaikan bulan. Al qamari di sini ialah isim. Mengapa demikian? Karena dia dimasuki oleh huruf k atau huruf jar k. Huruf jar yaitu huruf k. Kita lanjut yang terakhir, huruf jar yang terakhir ialah li. Artinya adalah milik. Ya, terlalu jauh jaraknya. Artinya adalah milik. Contohnya al-malu li Zaidin. Harta itu miliknya Zaid. Di sini kata Zaidin dia adalah isim. Kenapa isim? Isim karena dimasuki oleh huruf li, yaitu huruf jar. Nah, itulah pembahasan tentang huruf jar beserta contoh dan artinya masing-masing secara ringkas saja. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya sebenarnya huruf jar itu masih ada banyak yang tidak kami sebutkan di video ini. Karena mengapa? Karena ini cuma untuk dasar atau untuk pemula. Dan sebenarnya makna atau arti dari huruf jar yang kami sebutkan tadi itu masih banyak. Contohnya kayak min. Min itu banyak artinya, bukan cuma dari, tapi bisa juga bagian atau sebagian. Ini cuma untuk perkenalan saja. Jadi perlu teman-teman ketahui itu agar teman-teman ini tidak terlalu fanatik terhadap satu arti dari huruf jar. Ketika mendengarkan nanti mungkin ada orang lain yang mengartikan huruf jar dengan arti yang lain. Huruf min mengartikan dengan arti yang lain, bukan mengartikannya dengan arti dari, tapi arti sebagian. Nanti kita. Nah, kita lanjut saja. Kemudian selanjutnya fi'il. Fi'il ialah kata yang menunjukkan atas terjadinya sebuah pekerjaan yang terjadi di waktu tertentu. Waktu tertentu di sini artinya atau maksudnya ialah telah, waktu sudah, sedang atau akan. Jadi simpelnya begini bahasanya. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja tapi yang terikat dengan waktu. Waktu apa saja? Waktu telah, sedang, dan akan. Kita kasih contohnya. Contoh, doroba. Arti kata doroba adalah telah menolong, memukul. Jadi dia adalah pekerjaan memukul dan waktu memukulnya ini adalah telah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi.
Kenapa bisa telah? Apa yang membuat kata doroba ini memiliki waktu telah? Ya, kita kembalikan kepada ilmu sorof. Mengapa telah? Karena doroba adalah fi'il madhi, di mana fi'il madhi artinya adalah pekerjaan yang telah berlalu atau sudah terjadi. Maka di sini artinya telah memukul. Itulah pentingnya sorof teman-teman, karena ada hubungannya dengan nahwu. Kemudian yang suruh. Contoh yang kedua adalah yang suruh. Arti dari kata yang suruh adalah sedang, bisa juga akan. Sedang atau akan menolong. Mengapa sedang? Karena yang suruh adalah fi'il mudhari. Dia adalah pekerjaan menolong yang sedang atau akan terjadi. Itulah fi'il mudhari dari yang suruh. Kemudian mana'ah artinya ialah telah mencegah. Kita langsung lanjut saja. Jadi teman-teman, selain isim, fi'il juga itu memiliki ciri khas atau karakteristik agar kita itu bisa mengenalinya dalam sebuah teks bahasa Arab. Kita bahas ciri-ciri fi'il. Pertama, didahului huruf kode. Kode. Jadi, kata yang terletak setelah kode itu pasti adalah fi'il. Kata kerja, teman-teman. Tidak usah lagi ragu. Kalau ada kode kita dapat terus di depannya ada kata, maka kata itu adalah pastinya fi'il. Kemudian didahului sa atau saufa. Dan ketiga diakhiri tak taknis. Yang mana itu tak taknis? Tak taknis yang tak sukun, yang ets bunyinya. Kita kasih contoh agar lebih mudah dipahami. Pertama didahului kode. Ciri fi'il yang pertama didahului atau dimasuki kode. Contohnya, sorry, kenapa tidak mau? Contohnya, sorry sebentar. Contohnya, walaqad nasarakumullahu bibadari wa antum adillah. Di sini terdapat huruf kode. Maka kata setelah kode yaitu nasoro adalah fi'il, kata kerja. Contoh berikutnya kami berikan agar lebih mudah dipahami. Qad aflahal mu'minun. Terdapat huruf kode, maka kata setelahnya yaitu kata aflaha ialah fi'il. Bisa dipahami teman-teman? Insyaallah bisa. Kita lanjut. Ciri fi'il yang kedua yaitu dimasuki atau didahului sa atau saufa. Contohnya, sayaqulus sufaha'u minan nas. Di sini terdapat huruf sa. Maka yaqulu itu adalah fi'il. Yaqulu adalah fi'il. Contoh kedua yaitu wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Terdapat pada kalimat ini atau potongan ayat ini itu terdapat kata saufa, maka kata setelah saufa pastinya fi'il, tidak usah diragukan lagi, yaitu yu'ti. Yu'ti karena didahului atau dimasuki saufa maka dia adalah fi'il, kata kerja. Kita lanjut. Ciri khas fi'il yang ketiga adalah diakhiri tak taknis atau tak ta'aqqud kalau di sini bahasanya teman-teman. Tak sukun. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sini terdapat tak sukun atau ta'aqqud, tak taknis, yaitu yang ini. Maka kata tabba adalah
fi'il. Contoh yang kedua agar lebih mudah dipahami. Walamma ja'at rusuluna lutan si'abihim. Di sini ada huruf tak taknis yang ini. Maka ja'a itu adalah fi'il. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Jadi kesimpulannya, ciri fi'il itu ada 3. Ciri-ciri fi'il atau karakteristik fi'il agar kita bisa mengenalinya ada 3. Yaitu didahului kode, didahului sa dan sofa, dan diakhiri tak taknis. Untuk ciri pertama dan ciri yang kedua, yaitu didahului kode dan didahului sa dan sofa, itu kode sa sofanya itu terletak di depannya fi'il. Jadi terletak di depannya fi'il. Sedangkan yang ciri yang ketiga yang diakhiri tak taknis itu terletak setelah fi'il. Contohnya kayak ini kan. Tak taknisnya ini terletak setelah fi'il. Nah, terletak setelah fi'il. Beda tadi dengan kode dan sofa. Kita lihat contohnya. Nah, kode dan sofa itu dia terletak sebelum fi'il atau di depannya fi'il. Jadi ini, misalnya ini fi'ilnya. Begitu pula kode. Jadi dua ciri fi'il yang pertama dan kedua itu berada di depannya fi'il atau sebelumnya fi'il. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu tak tanis berada setelah fi'il. Semoga teman-teman bisa paham. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri sampai sini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.